Pandemi COVID-19 tidak semata-mata memakan korban jiwa, tapi juga dunia usaha. Terhentinya hampir seluruh aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha tersungkur dan daya beli masyarakat meluntur. Tak ayal dampak pandemi ini juga turut dirasakan bisnis asuransi di dalam negeri. Inilah Economics bersama saya, Pangeran Punce. Pandemi COVID-19 tidak semata memakan korban jiwa, tapi juga dunia usaha. Terhentinya hampir seluruh aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha tersungkur dan daya beli masyarakat meluntur. Kondisi sama terjadi di tanah air. Dampak pandemi ini juga dirasakan bisnis asuransi di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Hastanto Sri Margi Widodo mengakui penurunan kinerja asuransi umum telah terjadi sejak Januari 2020 dan semakin memburuk sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kontraksi paling besar terjadi pada sektor asuransi kredit. Sebenarnya penurunan yang terjadi di asuransi itu lebih kelihatan memang terjadi sejak dari Januari, di mana Januari itu masih growth-nya kita bisa register sebesar 16%. Kemudian di Februari turun jadi 14%, dan Maret 3%, April yang kontraksinya paling besar sampai 5%. Tak hanya kinerja asuransi umum, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mencatat pandemi COVID-19 membuat tren pertumbuhan premi asuransi jiwa mengalami penurunan. Data bulan Mei 2020 memperlihatkan premi asuransi jiwa susut 13,8% secara tahunan. Penurunan ini jauh lebih besar dari akhir Desember 2019 yang hanya turun 0,38%. Selain karena berhentinya aktivitas ekonomi dan runtuhnya daya beli, bisnis asuransi jiwa juga mendapat tekanan dari pasar modal. Anjloknya indeks harga saham dan penerapan PSBB membuat agen asuransi jiwa sulit memasarkan produk unit link. Padahal, produk ini merupakan kontributor paling besar bagi premi asuransi jiwa di dalam negeri. Belum adanya tanda-tanda berakhirnya pandemi membuat industri asuransi harus berdamai dalam situasi normal baru. Tentunya strategi baru perlu dijalankan agar bisnis asuransi jiwa bisa bertahan dan menjadi pemenang di masa paling menantang ini. Lantas seperti apa strategi perusahaan asuransi jiwa untuk memulihkan kinerja bisnis usai dihantam pandemi? Ditambah lagi harus mengadaptasi era kenormalan baru, new normal dalam menjalankan bisnisnya saat ini. Economics akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama BNI Life Insurance, Syadik Akasya. Selamat datang Pak Syadik di Economics. Terima kasih Mas Punces, salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu untuk Anda juga Pak Syadik. Jika kita berbicara tentang industri asuransi jiwa secara umum terlebih dahulu, dampaknya dengan adanya pandemi ini seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau dari bisnis asuransi, kita rasakan bahwa dampak dengan adanya pandemi terasa karena kita sebagai perusahaan asuransi, tim sales itu harus memberikan penjelasan. Yang kedua, dengan adanya batasan-batasan PSBB, kemudian social distancing, kemudian ada juga kemarin beberapa waktu kita melakukan work from home, tentu itu akan membawa dampak pada bisnis kita. Ya, nasabah akan sulit untuk kita datangi juga. Nah, itu mungkin kondisi-kondisi selama masa pandemi, terus terang kami mengalami penurunan dari perolehan bisnis untuk premi ini. Oke, bisa dijelaskan lebih rinci Pak penurunannya, karena kalau kita lihat dari data OJK per Maret memang untuk premi asuransi jiwa ini bahkan negatif ya, 13,8% jika dibandingkan dengan Desember, walaupun memang trennya sedang kurang baik ini di teritori negatif, yaitu 0,38%, ada pedalaman lagi menjadi 13,8% karena pandemi. Kalau untuk di BNI Life Insurance sendiri, apakah lebih rendah dibandingkan dengan industri atau lebih baik? Kita melihat di Indonesia bahwa pandemi ini kita berawal di sekitar awal-awal Maret sampai dengan pertengahan Maret, pandemi ini mulai terjadi di kita. Jadi
pada saat bisnis kita sampai dengan bulan Maret memang belum terlalu terasa dampak penurunannya. Tapi menginjak ke bulan Mei, April dan Mei itu sangat terasa sekali penurunan bisnis asuransi. Lebih daripada 25% kita itu mengalami penurunan untuk pendapatan premi selama year to date mulai Januari sampai dengan Mei. Jadi kondisi ini akan berdampak pada perolehan bisnis secara tahunan. Oke, Anda melihat dampaknya sejauh apa jika kita lihat secara tahunannya, Pak? Kalau dalam 2 bulan saja tadi Anda mengatakan bahwa ada penurunan penerimaan dari premi gitu ya sebanyak 25%, hingga akhir tahun kita tahu sudah mulai dibuka ekonomi pelan-pelan oleh pemerintah. Apakah Anda lebih optimistis dari angka negatif 25% ini? Ya, terima kasih. Saya tentunya lebih optimis kalau dengan sekarang di mana kita mulai dibuka lagi sejak Juni ini. PSBB mungkin di beberapa tempat dibuka, diberikan kelonggaran walaupun dengan protokol yang harus kita jalani untuk pencegahan, dan dengan adanya SEOJK yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei itu akan memberikan kelonggaran bahwa pada saat awal itu agen asuransi itu harus melakukan penjualan secara face to face. Nah, dengan aturan tersebut itu mengizinkan penjualan melalui elektronik. Dan ini juga tentunya akan membawa perubahan bagi bisnis proses kami juga untuk dapat menyesuaikan bagaimana kita menjual produk-produk kami dengan cara tidak face to face, dan kita juga memiliki strategi-strategi yang harus kita jalankan dalam new normal tersebut. Oke, sebelum kita membahas ke new normal, saya ingin kembali dulu pada saat pandemi. Industri asuransi ini kan memang sangat bisa dikatakan bergantung dengan para agennya, Pak ya. Nah, pada saat pandemi ini seperti apa para agen ini akhirnya bisa paling tidak menawarkan produk-produk yang BNI Life Insurance ataupun secara umum asuransi tawarkan biasanya ke masyarakat. Apakah ada metode baru pada saat pandemi sehingga tidak harus tatap muka? Ya, hal yang kita lakukan memang pada saat awal-awal kami harus masih menyesuaikan, apalagi ada kebijakan untuk work from home. Jadi pada saat itu kita coba mengalihkan bisnis-bisnis yang harus dijalankan oleh para agen dengan kita lakukan dengan cara telemarketing. Jadi kita sampaikan informasi ini secara jarak jauh ataupun melalui media-media komunikasi elektronik, terutama untuk produk-produk yang tradisional memang sudah diizinkan sejak awal. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya SEOJK pada tanggal 27 Mei tersebut yang mengizinkan penjualan unit link terutama, itu bisa membuka harapan untuk kita melakukan penjualan secara elektronik. Nah, hal yang kita lakukan dalam work from home tentunya kita juga belum bisa optimal, tapi bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada. Bisnis terbesar BNI Life adalah bisnis bank assurance, di mana kerjasama kami dengan BNI. Nah, pada saat pandemi tersebut ada kebijakan juga outlet BNI, mungkin bank yang lain juga dimintakan untuk mengurangi pencegahan dengan cara menutup outlet tersebut. Nah, ini pada saat kondisi tersebut kita juga melakukan probing ataupun marketing dengan cara elektronik. Kita hubungin, kita minta leads data kepada BNI, kemudian kita hubungin, nanti baru pada saat kita ada kesempatan untuk face to face menjelaskan, kita sampaikan. Seperti itu Mas, optimalisasi yang kita lakukan. Oke, apakah juga ada optimalisasi dengan efisiensi seperti itu, karena beberapa perusahaan juga tentunya mau tidak mau gitu ya harus melakukan sejumlah efisiensi. Apa yang dilakukan BNI Life, efisiensi yang dilakukan selama pandemi ini? Ya, oke, pasti ya. Nah, salah satunya dengan work from home juga itu adalah kebijakan efisiensi, dan hal lain kita mendorong untuk menggunakan sarana elektronik. Seperti misalkan klaim yang dulunya kita bisa datang ke kantor layanan, kita dorong sekarang melalui ada yang namanya BNI Life Mobile. Jadi kita sampaikan di situ untuk klaim H+1 itu bisa dicarikan selama itu dengan data-data yang lengkap. Jadi nasabah tidak perlu datang. Dan ini itu adalah melakukan salah satu efisiensi bagi kita. Nah, di hal lain yang kita lakukan adalah bagaimana pengetatan upaya-upaya yang dilakukan untuk biaya-biaya dari operational cost. Tentunya ini juga kita lakukan
berbagai strategi, baik itu operasional hari-hari ataupun terhadap keberadaan pegawai. Itu juga kita lakukan. Berbagai inovasi kita lakukan dari sisi efisiensi. Oke, apakah ini artinya sampai ada pengurangan jumlah agen dari BNI Life? Sampai dengan sekarang kita belum ada pengurangan karena kita masih juga membutuhkan agen-agen tersebut dan kami cara efisiensinya adalah mungkin masa pelatihan. Rekrutmen untuk agen tetap kita lakukan dan pelatihannya dengan sistem kita webinar ataupun seminar jarak jauh melalui media seperti yang sekarang kita lakukan dengan sarana Zoom seperti itu, Mas. Oke, jadi tidak ada pengurangan gitu ya dari jumlah agen untuk BNI Life. Kemudian apa tantangan lainnya, Pak Syadik, jika kita lihat dari pandemi ini selain tidak bisa bertatap muka langsung menjelaskan kan pasti lebih enak gitu Pak ya kalau ketemu langsung menjelaskan produk gitu. Apalagi tantangan yang ditemukan selama pandemi Pak? Tantangan jelas ada ya, karena beberapa perusahaan itu juga mengurangi pegawainya. Ada juga yang memotong pendapatannya, tentunya ini menurunkan daya beli. Bagi kami, ini adalah tantangan juga bagaimana sekarang menyesuaikan produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat. Di tengah mungkin menurunnya pendapatan, kemudian kebutuhan yang berubah, itu yang kami sesuaikan. Ya sebagai contoh, mungkin kita harus menjual dengan produk-produk yang lebih murah, ya dengan produk-produk yang sederhana untuk proteksi diri, kemudian perencanaan juga kita perencanaan yang lebih murah. Dan itu adalah strategi kami untuk melakukan tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan kondisi yang tetap terjangkau. Oke, Pak Syadik, nanti kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan strategi produk-produk yang lebih murah di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Economics akan kembali usai jeda. Mulai dari untuk individu, kemudian employee benefit, dan syariah. Jadi produk yang lebih murah, sebagai contoh sekarang kami punya produk yang namanya Digi Mikro. Itu dengan hanya membayar 54.000 untuk setahun, itu bisa mengcover sampai dengan 90 juta.